teman-teman, jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Jadi apa sih Blok Ambalat itu? Gimana sih kok bisa ada sengketa batas wilayah Blok Ambalat? Dan bagaimana penyelesaiannya? Yuk simak video ini. Apa itu Blok Ambalat? Jadi, Blok Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat menjadi objek sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Sumber sengketa bukan hanya karena soal kepemilikan wilayah suatu negara, tetapi juga masalah yang lebih serius karena di Blok Ambalat mengandung minyak dan gas yang jika dimanfaatkan secara maksimal dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Potensi sumber daya minyak yang besar ini tentu saja tidak akan dilepaskan begitu saja oleh Malaysia. Berdasarkan peta yang mereka buat tahun 1979, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Malaysia. Dasar ini yang akan dipakai Malaysia untuk merebut Blok Ambalat dengan memasukkannya sengketa perbatasan ini ke pengadilan arbitrage internasional. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa batas wilayah, meski selalu berakhir dengan damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Pada tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia mendatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut.
Jadi, apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Carigali, dan Shell. Padahal, wilayah ini masih dekat dan masih menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi banyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut, maupun di udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, pada tahun 2009, kedua negara tersebut bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa saja yang lazim dan disebut dengan deeskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini, bagi pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY, memilih sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah tersalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng pendua Kalimantan, fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Penyelesaian dalam buku ajar Proxy War karya Ivan Yulian ditulis bahwa Ambalat adalah blok laut dengan luas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar. Ambalat memiliki potensi kekayaan yang luar biasa, terutama minyak. Tidak mengherankan kalau Indonesia dan Malaysia akhirnya memperebutkan wilayah tersebut. Sebetulnya, kedua negara sudah menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969. Namun, Malaysia malah mengingkari perjanjian 10 tahun kemudian. Malaysia diketahui melakukan klaim sepihak dengan beragam tindakan provokatif. Sehingga akhirnya pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sepakat untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Kedua negara memulai dengan mengungkap landasan klaim masing-masing. Malaysia mengatakan kalau mereka menggunakan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Linggitan.
Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau memiliki hak terhadap laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinennya sendiri. Namun Indonesia dengan tegas menolak karena penetapan batas landas sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan, sehingga tidak seharusnya menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Lingkitan. Penyelesaian masalah tersebut juga diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 yang disepakati kedua negara. Setelah berbagai perundingan, Indonesia dan Malaysia terkesan memilih untuk damai, walaupun belum ada keputusan jelas terhadap kepemilikan Ambalat. Sehingga saat ini, mengacu pada UNCLOS 1982, Ambalat masih merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia juga belum memiliki keinginan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Demikian adalah kabar terakhir tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Adapun cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagaimana diatur dalam 1, 2, dan 33 Piagam PBB yaitu 1. Negosiasi 2. Pencairan fakta Fact-finding Inquiry 3. Jasa-jasa baik 4. Mediasi 5. Konsiliasi 6. Arbitrase 7. Pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa terkait pengklaiman Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui negosiasi. Sejauh ini, hasil dari negosiasi tersebut adalah pengakuan Malaysia atas Karang Unarang sebagai milik Indonesia dan masih akan terus dilakukan upaya lain untuk mencapai kesepakatan batas negara di Laut Sulawesi. Adapun dari hasil penelitian, penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut kepada masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemantauan aktivitas di wilayah perbatasan Indonesia. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI, agar segera mungkin melaporkan ke pihak yang berwenang. Kepada pemerintah terkait pengklaiman terhadap Blok Ambalat, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap Malaysia yang selalu melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penjagaan ketat di wilayah perbatasan sehingga Malaysia tidak ada peluang untuk memasuki wilayah Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.